Hai, kembali lagi di sini dengan saya, Dika. Hari ini, saya akan melanjutkan cerita series Moon Knight episode kedua. Apakah yang terjadi pada kehidupan Stephen Grant setelah mengetahui ada jiwa lain di tubuhnya? Sebelum mulai, saya ingin mengingatkan kalau konten di channel ini berisi spoiler dan jangan lupa support saya dengan cara subscribe, karena bisa jadi itu cara Anda membantu hidup konten kreator seperti saya. Baik, tanpa perlu berlama-lama, yuk kita mulai pembahasannya. Series kedua ini dibuka dengan bangunnya Stephen dari tidur hingga terjatuh. Kemudian, dia pergi ke museum untuk memeriksa keadaan pasca kejadian sebelumnya. Stephen bersama security memeriksa CCTV yang mana Stephen sebenarnya ingin mencari bukti bahwa dia sedang dikejar makhluk mengerikan. Namun, dalam CCTV, hanya ada Stephen seorang yang berlari ke toilet. Karena kejadian semalam yang merugikan museum, Stephen dianjurkan memeriksakan diri ke dokter dan setelahnya dia dipecat dari pekerjaannya. Stephen kembali curhat dengan manusia emas dan menemukan solusi dengan mencari tahu tentang kunci yang ditemukannya. Stephen pergi mencari tempat penyimpanan Central London Storage yang kuncinya dia pegang, kemudian masuk ke dalam dan menemukan tas yang berisi uang, paspor atas nama Mark Spector, dan senjata api. Stephen juga menemukan scarab dari mimpi terakhirnya yang mempunyai fungsi seperti kompas. Kemudian, Mark muncul pada pantulan bayangannya dan meminta Stephen untuk tidur siang serta tidak panik, namun Stephen menolaknya. Stephen memaksa Mark menjelaskan hal aneh ini. Mark mengatakan tentang Khonshu, dewa bulan dari Mesir, dan Mark adalah avatarnya. Setelah mendengar Mark, Stephen yang kebingungan memikirkan ide untuk membawa tas dan pergi ke kantor polisi. Namun, di luar, Khonshu menghantuinya dan memerintahkan Stephen untuk memberikan tubuhnya kepada Mark. Stephen yang berlari ketakutan secara tidak sengaja bertemu dengan Layla, wanita yang menelpon ke handphone yang ditemukan Stephen. Mereka pun bergegas pergi bersama. Di perjalanan, Stephen mengetahui kalau Layla adalah istrinya atau istri Mark. Kemudian, mereka pergi ke apartemen Stephen. Tiba di apartemennya, Layla bingung melihat suasana kamarnya yang tidak mencerminkan Mark. Layla juga terkejut dengan hobi puisi dan kemampuan Stephen berbahasa Prancis. Kemudian Layla memberikan surat cerai untuk ditandatangani Mark. Di sini, hasrat lama jomblo Stephen meronta-ronta dan tidak ingin menceraikan Layla. Saat Stephen ingin menceritakan kebenaran, Mark muncul dan melarang Stephen melakukannya. Layla pun menemukan scarab yang mampu menunjukkan makam Emmett di dalam tas. Stephen menjelaskan kalau dia bukanlah Mark, namun belum selesai menjelaskan, sudah ada yang mengetok pintu apartemen dan mereka adalah polisi. Stephen pun dibawa oleh polisi tersebut. Namun, bukannya ke kantor polisi, Stephen dibawa ke suatu tempat dan bertemu dengan Arthur Harrow. Di sana, Stephen dan Arthur mengobrol tentang Khonshu, lalu Stephen dijamu di tempat Arthur dan melanjutkan pembicaraannya tentang perbedaan keadilan yang dilakukan Khonshu dan Emmett. Kemudian Arthur meminta agar scarab dikembalikan yang membuat suasana menjadi tegang.
Tiba-tiba, Layla muncul membawa scarab, lalu memberikan ke Steven sambil meminta Steven menggunakan kostumnya. Steven yang tidak mengerti tentang kostum yang dimaksud pun kabur dengan kebingungan bersama Layla. Arthur tidak membiarkan mereka begitu saja dan menggunakan kemampuannya untuk memanggil Jackal. Steven dan Layla bersembunyi sambil memaksa Steven untuk segera menggunakan kostumnya. Mark pun meminta diberikan kendali, namun Steven masih menolaknya. Jackal pun berhasil mendobrak pintu dan langsung menyerang Steven hingga terlempar keluar gedung. Dan saat terdesak, Steven tiba-tiba menggunakan kostum. Namun, kostum ini berbeda dari kostum ritual kuil Khonshu. Jackal masih mengejar Steven dan menghajarnya. Di sini, yang bisa melihat Jackal hanyalah Steven. Walaupun kekuatan Steven bertambah, namun Steven masih belum cukup untuk mengalahkan Jackal. Sehingga dia tertabrak mobil dan Steven pun memberikan Mark kendali. Kostum pun berubah, kemudian Mark menjauhkan Jackal dari orang-orang dan mengalahkannya. Setelah selesai dengan Jackal, Mark mencari scarab, namun ternyata benda tersebut terjatuh dan ditemukan oleh Arthur. Kali ini Steven berbicara dengan Mark melalui cermin, dan saat ingin bertukar, Steven tidak bisa kembali begitu saja. Mark pun berjanji pada Steven saat tugasnya berakhir, Steven tidak akan mendengar atau melihat Mark lagi. Mark dan Steven bertengkar, lalu Mark menghancurkan cermin, kemudian Khonshu datang untuk memperingatkan Mark akan perjanjiannya. Episode 2 ini pun berakhir dengan Mark yang sudah berada di Mesir untuk mencari makam Emmett. Tunggu kelanjutan series ini minggu depan. Seperti biasa, saya minta maaf kalau ada narasi saya yang kurang tepat. Jangan lupa subscribe channel ini, dan saya Dika mohon pamit. Bye.